Langsung saja kita mulai kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, karena insya Allah besok kita akan Idul Adha, mengikuti pemerintah, penjadwalan pemerintah, dan insya Allah besok kita sesudah Idul Adha akan mengadakan kurban. Maka pengetahuan tentang kurban ini menjadi sangat penting untuk kita bahas dan langsung diamalkan besok. Kitab Kifayatul Akhyar membahas kurban ini di bab kedua, Faslun al-udhiyatu sunnah. Kurban itu, menyembelih kurban itu hukumnya sunnah. Al-udhiyatu bitasydidil ya huwa ma yadhbahu minan ni'am taqriban ilallahi yaumal 'aid wa ayyamat tasyrik. Yang dimaksud dengan kurban adalah dengan bertasdid ya, menyembelih nikmat tertentu, maksudnya binatang ternak, nanti dijelaskan. Untuk apa? Taqriban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan dilakukan? Yaumal 'aid, pada hari Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Ya. Adapun dalilnya yang mengatakan memerintahkan kita untuk kurban adalah wal budna ja'alnahum lakum min sya'airillah. Ini firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna, dan unta-unta itu dijadikan Allah ya sebagai syiar, tanda-tanda syiar, untuk syiar membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam ayat lain, fasholli li rabbika wanhar, hendaklah engkau salat menyembah Tuhanmu dan berkorbanlah, wanhar. Al-Kautsar ayat 2. Ini termasuk dalil yang paling masyhur memerintahkan kita berkorban. Begitu juga dalil-dalil lainnya. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, seperti dia katakan Abu Suja, hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, dianjurkan. Wa sya'air zahira yanbaghi liman qada alaihi, karena dia untuk syiar agama Allah. Dan juga kurban ini diperintahkan kepada orang yang qudira alaiha, ya, yang mampu melaksanakannya, yang mereka mampu melaksanakannya, termasuk untuk memelihara perbuatan-perbuatan sunat. Tapi uniknya memang ya, Imam Malik menganggap ya, wa dhahaba Malik rahimallah ila wujubiha. Kalau Imam Malik mengatakan kurban ini wajib, gitu kan. Imam Malik mewajibkan, Pak. Wa qala Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah mengatakan yajibu 'alal muqim bil baladil musir. Wajib bagi orang yang bermukim di negeri kaya yang memiliki ya, senisab, maksudnya yang punya harta rata-rata ya gampanglah berkurban gitu ya. Kalau cuma 2 juta, 2,5 juta gampanglah untuk penduduk kota Jakarta kan gitu.
pajaknya saja, pajak mobil aja sebulan setahun berapa, gitu kan? Masa pajak mobilnya 10 juta, 12 juta, mobil-mobilnya kurbannya cuma 2,5 juta nggak sanggup, kan gitu kan? Maka kata Imam Malik, wajib bagi orang yang bermukim. Kalau orang musafir dikhawatirkan dia kehabisan bekal. Nah, tetapi kata Abu Syuja, ya, wada'ul wujub mamnu'a bis sunnah syarifah. Beliau menolak, ya, ulama Syafi'iyah menolak kewajiban perintah wajib ini berdasarkan sunnah yang mulia seperti riwayat Tirmizi, umirantu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan umirantu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban kata Nabi, tetapi wa huwa sunnatul lakum, tetapi untuk kalian hukumnya sunnah kata Nabi. Nabi sendiri yang menyebut sunnah. Wa saraha min dzalika ma warad Daruqutni, dijelaskan lagi riwayat Daruqutni, kutiba alayyan nahr wa laysa biwajibin alaikum. Kutiba alayya, diwajibkan bagiku an-nahar, menyembelih, berkurban kata Nabi, wa laysa biwajibin alaikum, tetapi untuk kalian tidak wajib. Ini hadis riwayat Daruqutni. Ya, bahkan di dalam Sahih Muslim hadis Ummu Salamah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumu hilal dzilhijjah wa arada ahadakum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Ya. Jadi berdasarkan hadis tadi, dua hadis tadi, kurban itu hukumnya sunnah. Lalu Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian sudah bermaksud untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan diri atau tidak memotong, tidak mengambil rambut dan kukunya. Ya, jadi ini termasuk larangan, tapi ini nanti kalau dikaji di dalam kitab lain, larangan ini termasuk larangan makruh, ada yang mengatakan haram, tapi yang paling kuat adalah makruh. Nah, kalau di sini dijelaskan, beliau tidak panjang lebar. Hadis ini berdasarkan syarat Bukhari, ya. Wajud dilalah minhu anna Allah qad tadahiyata 'alal iradah wa ma huwa wajibun la syahadasan. Dan ini termasuk hadis yang menunjukkan tidak wajibnya, ya. Hanya bagi orang yang mampu, yang mau. Wal hadisul warid bi wujubiha riwayatul majhul. Dan kalau ini dijadikan hadis sebagai dalil wajibnya, nah ini periwayatnya menjadi majhul, ya. Walaupun hadis tersebut berdasarkan sanad Imam Bukhari, tetapi petunjuk hadis ini korban itu bergantung kepada kemauan orang yang berkorban. Berarti kan sunnah. Sedang kalau dikatakan wajib, tidaklah demikian halnya. Dan hadis yang membawa ke pengertian wajib dari riwayat ini majhul. Tak ada ulama yang mengatakan ini dalil wajibnya kurban. Kalaupun benar di sini dibawa kepada pengertian yang dianjurkan mustahab dengan menggabungkan ke semua kesimpulan dalil-dalil tersebut. Jadi, maka apabila sudah paham dalil ini kata beliau, maka sebenarnya hukum kurban itu adalah sunnah kifayah. Ini disarahkan lagi. Tadi sunnah muakkadah, sekarang sunnah kifayah. Apa maksud sunnah kifayah? Kalau satu orang dari keluarga itu sudah ada yang berkurban, sudah selesai. Tapi kalau salah satu dari satu keluarga nggak ada berkorban, mereka makruh, dibenci Tuhan satu keluarga itu, Pak. Minimal ada satu orang mewakili. Nah, maka dalam sebuah hadis memang Nabi SAW kan pernah bersabda, ya Allah, ya inilah kurbanku dan keluargaku. Walaupun waktu itu Nabi menyebut satu kambing kan berkorban. Ya. Tak dijelaskan apakah beliau waktu itu pada saat tidak memiliki kemampuan ekonomi yang banyak pada saat itu, sehingga berkurbannya satu untuk seluruhnya. Nanti ada penjelasan hadis itu sebahagian di kitab ini. Kemudian kata beliau, orang yang ditujukan pembicaraan mukhatab berkenaan dengan korban adalah orang yang merdeka dan mampu. Ya. Jadi kalau orangnya merdeka, mampu, maka dia termasuk orang yang sangat dianjurkan. Imam Mawardi mengatakan, imam penguasa boleh berkorban untuk orang Islam, tapi uangnya diambil dari Baitul Mal.
Tapi tak boleh, ini nih harus diingat ini. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat Syafi'iyah lah dikatakan dalam kitab ini disebut tak boleh berkorban untuk orang mati. Nah, ini kadang-kadang kan ada orang berkorban untuk ayahnya yang sudah meninggal, maknya sudah meninggal. Ternyata dalam kitab ini disebut ya tidak boleh berkorban. Tak boleh berkorban kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Itu pendapat alal asah. Pendapat yang lebih sahih. Illa ayyusabiha. Kecuali kurban itu korban wasiat. Nanti kalau meninggal aku, wasiatku tolong nanti buat aku satu lagi korban ya tahun ini. Kalau tak sampai umurku. Kalau diwasiatkannya begitu, boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak boleh berkorban untuk orang meninggal. Ini perlu diingat ini karena termasuk sebahagian kita ada yang salah kan. Korban atas nama orang tua supaya dapat pahala double. Pahala sedekah sama orang tua, pahala korban lagi kan. Ternyata dalam kitab ini disebut tidak boleh. Ya. Tidak boleh berkorban kepada orang yang meninggal. Kecuali wasiat ya. Benar boleh mengganti diri si mayit dalam berkorban. Mana yang ditentukan dengan najar. Ya. Kalau dengan najar tadi boleh ya. Kemudian Abu Suja mengatakan wa yuzzi'u fihal al-zaza minad do'ni wasaniya minal ma'zi wal ibil wal baqar wa tuzzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu awahid. Ini penjelasan berikutnya. Binatang yang mencukupi untuk korban itu adalah kambing domba, da'an. Ya, da'an itu kambing domba. Berapa umurnya? Yang telah berumur 1 tahun lebih. Atau kambing biasa yang berumur 2 tahun lebih. Nah, ini perlu diingat. 1 tahun lebih atau 2 tahun lebih. Unta dan sapi. Seekor unta cukup untuk 7 orang. Seekor lembu cukup untuk 7 orang. Sedangkan seekor kambing untuk 1 orang saja. Ini penjelasan beliau. Wasyat awahid, adapun 1 kambing, seekor kambing untuk seorang saja. Nah, kemudian kata beliau, dalam hal ini kita akan membahas 4 masalah, ya, 4 masalah. Ahadaha adzib, cara menyembelih. Kemudian mengenai orang yang menyembelih, ini sudah jelaskan tadi. Kemudian waktu menyembelih. Kemudian korban itu apa saja, unta, lembu, apa syarat-syaratnya, ini akan jelaskan. Ya. Kenapa korban itu harus unta, lembu, kambing? Karena Allah mengatakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Al-Hajj 34. Karena Allah mengatakan supaya mereka menyebut nama Allah ya terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Jadi nggak boleh ditukar, Pak. Ya, korban itu kalau kita uang sedekahnya 1 juta 2 juta nggak korban namanya. Sedekah pakaian 2 juta sama nilainya, tidak bisa disebut dengan korban. Harus dirubah dalam bentuk sapi, kambing, unta gitu ya. Wali fi'lihi, maka kata beliau, oleh karena itu, karena hal ini perkataan Nabi, la yazzi'u min ghairiha bil ijma'. Jadi kalau tidak binatang ternak dia, diijma'kan nggak bisa korban. Ijma' nggak bisa korban kecuali dengan yang disebut Allah tadi ya, bahimatil an'am. Kemudian kata beliau, dilanjutkan lagi oleh beliau, wala yajji'u min dam'ani illal zuza. Ini dikatakan beliau, kambing tidak mencukupi kecuali kambing yang sudah zaza. Zaza itu apa? Wa huwa minal ghanam ma lahu sanah alal asah. Yaitu kambing yang sudah berumur 1 tahun lebih menurut pendapat yang asah. Dalam kitab Tahzibut Tahzib, ya, Tahzib disebut ya annahu lahu sana au asqatu asnanihi. Ditambah lagi syaratnya,
Zaza yaitu kambing yang berumur 1 tahun atau gigi susunya sudah tanggal, ya, seperti sudah balik. Ya. Kalau orang balik kan ditandai dengan mimpi kan. Nah, jadi kalau giginya sudah tanggal berganti dengan gigi lain, itu tanda dia sudah 1 tahun lebih. Kaul ini sesuai dikuatkan lagi perkataan Qadhi Abu Thayyib bahwa zaza ialah kambing yang gigi susunya sudah tanggal dan gigi lain sudah tumbuh. Tapi ada pula ulama lain mengatakan, ya, Al-Jauhari misalnya dalam kitabnya disebut tak ada hubungan gigi tumbuh atau tidak tumbuh bagi binatang korban. Pokoknya 1 tahun lebih gitu, nggak ada hubungan sama gigi. Itu pula, ya. Ini beda ulama memahaminya. Adapun Ibnu Rib'ah, sebagian ulama lagi mengutip, ya, kebiasaan penduduk Padang Sasir bahwa biasanya bulu punggung kambing itu berdiri. Jadi biasanya bulu punggungnya berdiri. Kalau bulunya sudah 6, sudah tidur, 6 tidur itu tak berdiri lagi gitu kan. Jadi kalau nanti bulu punggung kambing itu sudah tak berdiri lagi, ya, maka dia sudah bisa dijadikan korban. Kenapa? Tandanya sudah 1 tahun lebih. Kalau masih kecil berdiri lagi bulu-bulu dari punggungnya itu. Itu ulama mencoba memberi ciri-cirinya, ya, ciri-ciri yang boleh dijadikan hewan kurban. Ada juga yang mengatakan jajak ialah kambing yang sudah berumur 6 bulan. Nah, ini pendapatnya agak lemah, ya, 8 bulan. Tadi menyebut 1 tahun lebih, ya. Kemudian sedangkan sani adalah kambing yang berumur 2 tahun menurut kaul yang sahih. Berbeda dengan don, karena rasa kambing daging sani kurang dari rasa daging don. Jadi kalau kambing sani, kambing biasa harus 2 sani, 2 tahun lebih. Tapi kalau kambing don, kambing domba 1 tahun sudah mencukupi. Kenapa diukur dari, mungkin alasannya ya karena kalau dipahami dari hadis, para ulama kita memahaminya karena kambing biasa itu kalau sudah 2 tahun lebih itu setara dengan kambing domba yang setahun lebih dagingnya. Mendekat-dekati tingkat kesamaannya, ya. Adapun untuk unta, ini dikatakan beliau, adapun untuk asani, untuk ukuran unta ialah yang berumur 5 tahun untuk tahun ke-6. Jadi kalau untuk unta itu umurnya 5 tahun, masuk tahun ke-6 baru bisa dikorbankan. Itu yang disebut dengan unta yang sani menurut kaul yang asah, yang lebih sahih. Ada yang mengatakan masuk tahun ke-7. Sedangkan sani bagi sapi adalah berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Jadi sapi 2 tahun lebih itu sudah bisa dijadikan hewan kurban menurut penjelasan kitab ini. Ya, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan masuk tahun ke-4. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi kepada kita, apa kata beliau? Wa'lam, ketahuilah katanya kan. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwa dalam hal mencukupi atau tidak ada perbedaan antara kambing betina, hewan betina dan hewan jantan. Nah, ini kemarin ada jemaah saya bertanya, Ustadz, gimana kalau kambingnya binatangnya yang betina? Boleh enggak katanya? Nah, ternyata di dalam kitab ini disebutkan beliau, ya, bahwa kambing betina atau jantan itu tidak jadi masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan kata beliau, wa naqala an Syafi'i, dari Imam Syafi'i dinukil, al-unsa habbu minal zakar. Wah, ternyata Imam Syafi'i lebih suka, ya, binatang itu yang perempuan, yang betina daripada yang jantan. Kenapa? Mu'awwalu ala jaza' as-said. Ya, karena apa? Karena kalau di dalam perburuan, ilmu memburu binatang ini termasuk yang betina ini mahal. Jadi di samping mahal, aksarokimah juga mahal harganya, aksarokimah payastari biha ta'aman, dagingnya juga banyak, nikmat. Wa tuzza'ul badanata anis sab'ah. Dan untuk unta dia umur 7 tahun. Jadi unta betina boleh? Kambing betina boleh, ya, asalkan umurnya nih. Jadi tak ada halangan, ya. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah.
Ya. Unta mencukupi 7 orang. Demikian juga sapi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dikatakan Nabi SAW, naharna ma Rasulullah SAW bil Hudaybiyah. Kami menyembelih korban bersama Rasul di Hudaybiyah dengan unta badanah untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Kata Abu Ishaq, unta atau badanah mencukupi 10 orang. Nah, ini menurut Abu Ishaq. Dia berdasarkan mengatakan boleh itu 10 orang berdasarkan riwayat Tirmizi. Tetapi kata beliau Tirmizi hadis ini hasan gharib, kurang kuat. Gharib itu biasanya hadisnya diriwayatkan per orang jadi agak lemah. Ya. Ibnu Qattam bilang hadis itu sahih. Nah, itu pula kan. Ulama sering begitu, beda pendapat. Jadi Tirmizi yang mengatakan boleh untuk 10 orang itu sahih. Dan kambing mencukupi untuk 1 orang dan juga untuk semua penghuni rumah. Inilah yang saya sebut tadi. Jadi kambing bisa mencukupi untuk semua penghuni rumah sebagaimana disebutkan di atas. Ya, jadi kalau kita 1 orang yang memotong kambing bisa dianggap mencukupi 1 keluarga karena Nabi pernah mengatakan begitu ya. Kemudian penjelasan lagi Abu Suja, wal arbaun la tuzzi'u fid dohaya. Ada 4 macam binatang ternak yang tak boleh dijadikan kurban. Apa itu? Yang pertama al-aura, binatang yang matanya buta sebelah, aura. Di kambing matanya buta sebelah, lembu, unta buta sebelah, nggak boleh. Ya, yang kedua adalah arja, pincang. Al-bayyin arja, tapi pincangnya jelas-jelas pincang. Nanti kita jelaskan rincinya. Wal maridatul bayyinu mardoha, kemudian sakitnya yang jelas-jelas sakit. Wal ajpa'ul lati zahaba mukhaha minal hazal, dan sakit otak yang hilang sumsumnya karena kurus. Jadi binatang yang sangat kurus. Nah, ini pendapat ini diambil dari hadis Nabi, al-ba'atun la tudzau fil adahi. Ada 4 binatang yang tak boleh disembelih, dijadikan kurban. Al-aura, bayyinu auraha, awaruha, ya. Binatang yang buta matanya, yang jelas-jelas buta. Wal maridatul bayyinul mardoha, binatang yang sakit, yang jelas-jelas sakit. Wal arjaul bayyinu dal'uha, ya. Kemudian binatang yang pincang, arja, yang jelas-jelas dia pincang. Wal ajpaul lati la tungqa, dan binatang yang kurus, tak ada isi, tak ada apanya dagingnya. Nah, beliau menjelaskan 4 yang tak boleh ini. La tungqa artinya tak berisi badannya. Ada yang mengatakan sumsumnya tak ada. Alasan mengapa tidak mencukupi karena binatang yang hilang biji matanya berarti hilang sebagian anggota tubuhnya yang enak dimakan. Ya, dan sekalipun tidak hilang biji matanya berkurang juga dilihat dari sebab kebutuhannya. Adapun pincang berdasarkan hadis tersebut tidak mencukupi binatang yang pincang sedemikian parah pincangnya sehingga didahului. Jadi kalau dia pincang asal mau makan sama binatang lain, sama kambing-kambing lain, unta lain, ketinggalan dia. Kalau udah makan di padang rumput ketinggalan dia di belakang karena pincang dia, tertinggal dengan kawan sesamanya. Tapi kalau pincangnya sedikit saja, sekedar pincang dikit aja, dan dia bisa berlari sama dengan kawan-kawannya, tak mempengaruhi dia, maka kata beliau mensyarahkan hadis ini, tak mengapa sah dijadikan sebagai benda atau hewan kurban. Ya, jadi kalau pincangnya nggak parah, ya masih bisa dia cari makan, sekedar pincang kecil-kecilan gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau dibaringkan untuk disembelih binatang itu masih sehat, lalu meronta-ronta dan patah kakinya pincang, atau boleh disembelih. Kalau pas mau disembelih patah kakinya pincang, tak boleh disembelih, tak jadi, tak memenuhi syarat. Jadi tukang korban hati-hati Pak, jangan sampai patah kakinya kan. Kalau patah kakinya sebelum disembelih, tak sah. Menurut penjelasan ulama dari hadis yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian binatang yang sakit. Ya, berdasarkan hadis di atas tadi, ya,
hadis Tirmizi, hadis itu termasuk hasan sahih. Binatang sakit, karena adanya hadis sakit, kalau sakitnya ringan boleh. Kalau sakit-sakit ringan, flu-flu dikit boleh kata beliau. Tapi kalau sakitnya jelas, maka di hadis itu disebut ya wal maridatul al bayyinu maraduha. Jadi bayin, jelas sakitnya. Jadi kalau sakitnya jelas, parah, menyebabkan kurus, merusak daging, tak boleh dijadikan hewan kurban. Menurut pendapat qaul yang ashah berdasarkan hadis tadi, ya. Ada juga ulama yang berbeda dengan hadis ini mengatakan, ya, satu qaul tapi tidak kuat pendapat ini. Sakit itu tak menghalangi secara mutlak. Ya, kalau sakit yang dimaksudkan dalam hadis itu maksudnya kudisan, banyak kudisnya. Kalau kudisnya sebiji dua bijinya tak apa-apa gitu. Nah, itu pula, ya kan? Kalau sakitnya ringan, nggak apa-apa kata Imam Mawardi. Ada kudisnya. Kan kadang-kadang kambing itu berkudis, Pak. Sakit diantaranya yang tak boleh seperti sakit hiam, yaitu sangat dahaga, tak puas minum air. Kalau ahli bahasa hauda, mereka menyebut hauda, yang menyebabkan binatang bingung di padang gembalaan, tak mau makan rumputnya. Jadi kalau sakit dia ya selalu bingung, nggak mau makan rumput, nggak mau makan, buat dia kurus. Nah, itu tidak boleh. Yang berikutnya binatang yang kurus ajfa. Ya, kalau kurus nggak boleh berdasarkan hadis di atas. Kurus yang kehilangan lemaknya karena sangat kurus disebabkan penyakit yang mempengaruhi daging. Ya. Jadi kalau kurus dia tak boleh, Pak. Kurus yang bagaimana yang boleh? Kalau kurusnya sedikit, agak-agak kurus saja dikit dari yang lainnya, maka itu boleh mencukupi. Sahabat-sahabat kami kata beliau membuat batasan mengenai kurus yang menghalangi, yaitu sedemikian rupa dianggap jelek oleh orang yang hidupnya mewah berkecukupan. Jadi kalau di secara adat, maka Ibnu Ribah mengatakan kembalikan ke adat kebiasaan. Kalau dalam pandangan kambing-kambing rame, dia kurus sendiri, cengking sendiri, ini jelek banget ini. Yang lainnya rata-rata bagus, gemuk, rata-rata sedang, yang ini paling kurus, ini nggak boleh. Jadi jangan dipilih paling kurus, Pak. Itu nggak boleh. Jadi kembalikan ke adat kurusnya itu, ya. Adapun berkudis, jika kudisnya banyak tidak boleh. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kudis atau penyakit yang merusak daging dan lemak yang membuat dia tak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau ada penyakitnya, ada kudisnya sedikit, tak mengurangi dagingnya, gemuk tetap sehat dia, sakit dikit-dikit aja. Kalau Imam Syafi'i mengatakan masih boleh. Ya, begitu juga nanti Imam Rifai dan seterusnya. Termasuk cacat atau la, yaitu berputar-putar di tempat gembala, tak mau makan rumput. Cacat nggak ada giginya. Ya, jika hilang sebagian gigi nggak mengapa, tapi kalau patah dan sebahagiannya merata di gigi hilang nggak boleh. Imam Haramain menurut para peneliti malah mengatakan mencukupi, nggak apa-apa, karena tidak berkurang sebahagian dagingnya yang dapat dimakan. Nah, itu pula ya pendapat ulama. Tapi kalau berdasarkan hadis tadi, ya, kalau sakit tidak boleh, tapi memang sakitnya harus bayin. Imam Baghawi dan golongan ulama lain ya, mengatakan secara mutlak tidak mencukupi, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wah, ini keras lagi kan? Kalau giginya sudah hilang satu baris rata, nggak boleh kata Imam Baghawi. Kalau Imam Nawawi bilang membenarkan, menguatkan pendapat Imam Baghawi ini, ya, memberikan hujah bahwa dalam hadis itu terdapat larangan musyiah, yaitu binatang yang tidak bergigi. Dan sebagian mereka berkata kalau gigi-gigi binatang itu patah karena sakit atau pengaruh makan dan dagingnya berkurang, maka tidak mencukupi. Jika bukan, boleh dan mencukupi. Pendapat tersebut baik kata Imam Rafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, nah ini Imam Syafi'i menegaskan ulang. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menghafal sesuatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengenai gigi sedikit pun, dan mengenai gigi tak boleh dijadikan pegangan kecuali salah satu dari dua qaul. Ya, yang pertama tidak mencukupi karena memperjelas
menjejas, ya mengurangi daging meskipun sedikit, atau mencukupi seperti hilangnya tanduk. Jadi kalau giginya ompong 1-2 boleh, tapi kalau giginya itu banyak yang hilang sehingga membuat dagingnya kurang, karena kalau makan rumput dia giginya ompong, payah makan rumput, sedikit makannya berkurang dagingnya, maka itu tidak boleh. Nah, itu yang pendapat Imam Syafi'i menegaskan, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meneruskan, wala tujji'u maqtu'atul uzun awil zanab. Ya, tidak boleh, tidak mencukupi binatang yang putus telinga dan ekornya. Ini enggak boleh jadikan hewan kurban. Binatang untuk korban tak mencukupi, binatang yang putus telinganya, juga putus sebagian banyak telinganya. Tetapi ada sedikit khilaf, ya, yang ashah tidak mencukupi terluputnya. Imam Haramain mengatakan, dijelaskannya, ya sedikit banyaknya itu maksudnya gini, kalau kita lihat telinganya terpotong, tampak nyata, kelihatan dari jauh pun kelihatan telinganya hilang, terpotong. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dilihat telinga dari jauh, kayak nggak ada yang hilang, hanya cobel sedikit, nah, itu boleh, kata beliau pula. Nah, itu kan, itu menjelaskan artinya sedikit dengan tidak sedikit. Wa tuzziul khasi wa maksuratul qarni, dan mencukupi berkorban dengan binatang yang dikebiri. Jadi binatang yang kemaluannya dipotong, itu boleh Pak, jadikan korban, itu pula. Karena potong ini sengaja. Kenapa dibolehkan? Coba. Al-khasi dalam bahasa fikihnya khasi. Binatang yang dipotong kedua pelirnya atau kemaluannya menurut mazhab boleh mencukupi. Kenapa? Karena kurangnya kemaluannya itu bahkan bertambah banyak dagingnya, tambah enak nanti dimakan. Nah, itu pula. Ini pendapat ulama fikih kan. Dan Ibnu Khojin membuat kenyataan aneh dengan memberitakan dan 2 qaul mengenai binatang yang dikebiri. Satu wajah tak mencukupi, ya. Satu wajah tak mencukupi karena terluputnya bagian yang dapat dimakan yang enak. Satu lagi mencukupi bisa jadikan korban. Yang qas'a, yaitu yang pecah kedua tanduknya dari asalnya, mengalir darahnya atau tidak. Juga mencukupi yang jamma, yaitu pecah salah satu dari kedua tanduknya. Ini kalau tanduknya itu masuk wilayah tanduk, ya. Jadi kalau binatangnya itu pecah tanduknya, itu masih boleh, ya. Kalau menurut ulama mazhab Syafi'iyah. Begitu juga binatang adhak, ada bak, ya, kosmak, ada istilahnya disebut ulama fikih. Ya, ada kosmak, ada adbak, pecah tanduknya yang sebelah dalam, ada pecah sedikit, nah itu boleh. Apakah mencukupi atau boleh berkorban dengan binatang yang hamil, yang sedang hamil atau sedang bunting di sini bahasanya? Ada khilaf. Ibnu Rifah mengatakan qaul yang masyhur, binatang yang sedang mengandung anaknya mencukupi karena berkurangnya daging, bisa ditambal, dipenuhi, dibantu oleh daging anaknya yang dalam kandungan. Nah, tetapi dalam hal ini ada 2 wajah lain. Ada juga pendapat yang mengatakan nggak boleh, nggak mencukupi. Karena Ibnu Nakib, wajah ini hanya disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab berdasarkan beritanya dari Abu Thayyib yang mengutipnya dari sahabat-sahabat kami dan simpulnya tidak mencukupi. Nah, itu pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah. Adapun Abu Syuja, menurutku katanya, ya, seyogianya patut dirinci. Kalau yang mengandung itu gemuk, bolehlah, mencukupilah katanya kan. Secara mutlak bolehlah, namanya gemuk, enggak mengurangi daging. Tapi kalau mencukupi, kalau yang mengandung itu, ya, ternyata kata beliau di sini, kalau nanti membuat dia sangat kurus, tak gemuk, dan kurusnya itu disebabkan oleh hamilnya, dia mengandung anak, kata beliau nggak boleh. Jadi kembali kepada kaedah gemuk banyak daging atau kurus.
Beliau mengembalikan kaidahnya ke hadis tadi. Kemudian berikutnya wal waktu zib, waktu untuk menyembelih. Takutnya nggak selesai ini. Walaupun penting, besok mau kita amalkan ini kan. Waktu menyembelih, kapan waktu menyembelih? Min waktu sholatil Id ila ghurubis syams. Waktu menyembelih adalah dari waktu sholat Id hingga terbenam matahari pada akhir tasyrik. Waktu menyembelih korban apabila matahari terbit hari nahar. Jadi ulama fikih ini Pak, sebenarnya kalau menurut hadis itu waktu menyembelih itu sesudah selesai khutbah. Tetapi ulama mengkaitkannya tidak mesti selesai khutbah. Kenapa? Ya jangan-jangan kalau orang tidak ikut Idul Adha nggak ada khutbah gimana? Maka dikaitkan dengan waktu. Nah, begitu pula kan. Nabi kan mengatakan man dzabaha qabla shalat fa inna ma yadhbahu li nafsi, barang siapa menyembelih korban sebelum salat Idul Adha maka sesungguhnya menyembelih untuk dirinya sendiri. Enggak bisa jadi korban. Sama dengan zakat fitrah. Ya kalau sesudah khutbah, sesudah salat Id enggak bisa lagi disebut zakat fitrah. Tapi kalau sebelum Id boleh. Kalau ini lain pula kebalikannya. Ya kalau sebelum selesai khutbah, sebelum selesai sholat, itu nggak bisa. Tapi barang siapa menyembelih korban sesudah sholat dan 2 khutbah, sesungguhnya dia telah menyempurnakan ibadah korbannya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Wa shaba sunnatal muslimin, kata Nabi. Dia telah melaksanakan sunnah-sunnah aturan orang-orang Islam. Ada yang mengatakan pada lahirnya hadis tersebut menunjukkan pertimbangan sholat. Mengapa Anda mengubahnya kepada pertimbangan waktu? Jawabnya ialah mengerjakan sholat bukan syarat masuknya waktu menyembelih sesuai dengan pendapat orang banyak. Itulah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada sebagian ulama mengaitkannya dengan waktu terbit matahari. Tapi lebih aman ya kita berpegang kepada hadis lah ya. Karena pendapat ini lebih kepada analogi akal. Sudah selesai sholat Idul Adha baru sembelih. Dan waktu menyembelih korban keluar dengan berakhirnya hari tasyrik sebagaimana sabda Nabi ayyamu minni kulluha manharun. Ya, hari-hari di Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Nah, itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa permasalahan lagi, tapi apa cukup waktunya? Saya kira sudah lah ya. Nah, saya kira itu saja. Tadi niatnya mau dihabisin tapi kayaknya nggak sempat. Ini pun banyak yang saya lompat Arab-Arabnya. Saya kira itu saja dulu penjelasannya ya tentang kurban. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bagi yang mau bertanya silahkan.